Bahasa Ibu Orang Sunda. Terima kasih para hadirin sekalian yang menyaksikan acara ini dari manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Semi Pangerapan, Bapak Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo, yang terhormat juga Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. And also thank you to Dr. Ming Kwok Lim from UNESCO. Thank you very much for all your support. Yang berikutnya yang terhormat Bapak Endang Aminuddin, Kepala Badan Bahasa Kemendikbud yang tadi juga sudah menyampaikan sambutannya. Kepada Balai Bahasa Jawa Barat, kepada Bapak Eri Riana Harja Pamekas, sahabat saya dan guru saya dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Rancage. Terima kasih kepada Yayasan Kebudayaan Rancage, terima kasih kepada Melsa yang mendukung acara ini, lembaga komunitas pendukung acara, seluruh pegiat budaya, bahasa, dan aksara Sunda yang tergabung pada gerakan Sing Rancage, serta ratusan donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini kita bersama merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional dan seluruh dunia merayakannya, di mana PBB atau United Nations menyebutnya sebagai International Mother Language Day. Dan pada hari ini kalau kita melihat Instagram Bapak Presiden Joko Widodo, beliau juga menyampaikan selamat atas perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional ini. Bahasa, Ibu Bapak sekalian, sangat erat kaitannya dengan identitas, sangat erat kaitannya dengan komunikasi, erat kaitannya dengan integrasi sosial, termasuk juga erat kaitannya dengan pendidikan dan juga pembangunan. Dan kalau kita lihat, akibat dari globalisasi ini, bahasa ibu pelan-pelan semakin tergerus. Dan kita tahu ketika lalu kemudian bahasa itu hilang, maka hilanglah juga kekayaan budaya yang dihasilkan dari bahasa tersebut. Seluruh peluang-peluang, seluruh tradisi-tradisi, seluruh memori, seluruh pemikiran yang unik, dan seluruh ekspresi-ekspresi akan hilang ketika lalu kemudian bahasa atau aksara itu punah. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang selalu kita junjung sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda. Bahasa Inggris adalah bahasa peluang bagi kita untuk meraih berbagai kesempatan di era globalisasi. Namun jangan kita melupakan bahasa ibu, karena dari sanalah identitas kita, dari sanalah karakter kita, dan dari sanalah budaya kita lahir dan berkembang. UNESCO mengatakan bahwa setiap 2 minggu ada bahasa yang punah, yang lalu kemudian membawa serta seluruh budaya, seluruh warisan intelektual yang ada di sana. 43% dari estimasi 600 bahasa terancam punah dan hanya sebagian darinya yang lalu kemudian terlestarikan melalui sistem pendidikan dan juga melalui penggunaan di masyarakat. Dan hanya kurang dari 100 yang lalu kemudian tetap survive, tetap tidak punah karena mereka sudah hadir di dunia digital. Saat belum terdigitisasi, maka sebenarnya aksara itu dianggap belum ada di dunia maya. Jadi ketika lalu kemudian aksara tersebut hadir di dunia maya, barulah lalu kemudian aksara tersebut dianggap ada. Nah, ketika lalu kemudian aksara tersebut tidak hadir dan penuturnya pun sudah tidak ada, maka aksara itu menjadi hancur. Padahal Ibu Bapak sekalian, aksara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak termusnahkan. Sesuatu yang kekal karena aksara ini memiliki peran sebagai sarana untuk mengabadikan peristiwa dalam tulisan. Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, kami hanyalah perajut. Kami mencoba sebagai pandito, selaku lokomotif yang melalui kegiatan merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara ini, mari kita bekerja sama para penggiat aksara, bersama dengan akademisi, bersama dengan komunitas internet, bersama dengan pemerintah, mari kita memberikan sasmito, memberikan pertanda atau sinyal bahwa budaya Nusantara itu ada dan akan tetap lestari dan akan dikenal di seluruh dunia atau Mayapada. Dalam arti lain, Sasmita, Pandita, Mayapada sesuai dengan judul theme song yang sama-sama kita dengarkan tadi. Kita sudah disindir oleh ICANN, Lembaga Pengelola Internet Dunia, bahwa kita
menggunakan bahasa daerah. Memang sudah kita gunakan secara lisan sehari-hari, namun kita tetap mengkomunikasikannya secara tertulis dalam aksara Latin. Jadi kita juga disindir oleh ICANN, pengelola internet dunia, bahwa aksara daerah kita itu hanya muncul di dekorasi, hanya muncul untuk kepentingan sejarah dan pendidikan, dan belum digunakan secara umum untuk komunikasi. Mari kita jadikan sindiran dari ICANN tersebut sebagai semangat kita, sebagai momentum untuk menggerakkan digitalisasi aksara Nusantara sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda dengan jumlah penutur terbanyak kedua di Indonesia sesudah bahasa Jawa. Mari kita tidak hanya lestarikan bahasanya, namun juga aksaranya. Hurip Sunda, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, hatur nuhun. Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indonesia.